Sudah siap? Ayo mulai. Yeah. Bonnie punya 2 ekor babi, Gala punya 2 ekor serigala, dan Tony punya seekor kuda poni. Mereka semua berada di tepi sungai yang lebar dan berbahaya. Mereka harus menyeberang, tapi hanya ada 1 rakit kecil di sana. Tapi itu tidak sesimpel kelihatannya. Ada 5 aturan yang harus mereka ikuti. Aturan pertama, rakit hanya bisa mengangkut 2 penumpang. Kedua, hanya manusia yang bisa mendayung. Ketiga, babi tidak boleh naik bersama Gala kecuali ada Bonnie. Keempat, serigala tidak boleh naik bersama Bonnie tanpa Alex. Terakhir yang kelima, kuda poni hanya bisa naik bersama Tony. Bagaimana mereka semua bisa menyeberang? Pertama, Tony naik ke rakit. Dia harus membawa salah satu serigala menyeberang. Itu tidak melanggar aturan. Saat dia kembali, Gala membawa serigala kedua menyeberangi sungai. Alex kembali sendirian dan membawa Bonnie menyeberang ke sisi lainnya, di mana Bonnie meninggalkan Alex dan kembali sendirian. Dia memberikan rakit kepada Tony dan kuda poninya, dan mereka pun menyeberang. Di sisi seberang, Gala menaiki rakit dan menjemput Bonnie. Dia menjemputnya, mereka kembali, dan Bonnie meninggalkan Gala di sana. Dia kembali untuk menjemput babi-babinya satu persatu. Akhirnya, kukira ini tidak akan pernah berakhir. Oliver tersesat di jalan saat sedang menyetir. Jadi dia mencari kota terdekat dan memutuskan bermalam di hotel. Dia menuju ruang makan prasmanan. Oliver bilang dia tidak bisa mencium bau makanan karena hidungnya tersumbat akibat alergi. Tiba-tiba, lampu mati dan semua orang tertidur. Keesokan paginya, Oliver merasakan sakit kepala yang parah dan dia tidak bisa mengingat apa-apa. Lihatlah 2 foto dari sebelum dan sesudah mati lampu. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi? Lihatlah, ada beberapa balon di foto pertama, sedangkan di foto kedua nggak ada. Balon-balon itu pasti diisi dengan gas tidur. Seseorang ingin semua orang tertidur. Suatu hari, Mary datang ke kantor dan menyadari kantor mereka telah dirampok. Penjaga malam mengatakan dia mendengar suara-suara mencurigakan saat sedang berkeliling. Sesampainya di sana, dia melihat pintu kantor terbuka dan brankas pun sudah terbuka. Penjaga malam itu juga bilang dia melihat keluar jendela dan mendapati seseorang masuk ke mobil. Tapi sinar matahari menyilaukannya dan dia nggak bisa melihat wajahnya. Mary langsung menemui salah seorang polisi dan mengatakan penjaga itu berbohong. Kenapa? Gak ada matahari di malam hari, jadi tidak mungkin matahari menyilaukannya. Penjaga malam itu pasti mengarang cerita untuk melindungi para penjahat. Atau dia sendiri juga penjahat. Mark terperangkap, dia berada di ruangan yang terbakar yang sebentar lagi akan hancur oleh api. Satu-satunya jendela di ruangan itu terlalu tinggi. Tidak ada apapun yang bisa dipanjat. Mark tidak punya tali, tangga, atau alat lain yang bisa membantunya. Ditambah lagi, pintu ruangan itu tidak terpasang. Apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup? Tidak ada yang menolong Mark, tapi dia berhasil keluar tanpa cedera. Begini, pintunya tidak terpasang, tapi ada jalan keluar. Dia keluar dari ruangan yang terbakar lewat sana. Tina dan Timothy suka berpetualang. Kali ini mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah kastil kuno milik seorang penyihir tangguh. Penyihir ini juga bisa berubah menjadi benda apa saja dan meniru penampilan siapa saja. Di dalam kastil, mereka menggunakan obor untuk menerangi jalan, tapi tiba-tiba obornya mati. Tina menjadi sangat ketakutan, tapi kemudian lampu tiba-tiba menyala dan dia melihat 2 orang suaminya di depannya. Bisakah kamu menebak yang mana suami Tina yang asli?
Pria di sebelah kanan, dia memiliki 5 jari, seperti manusia biasa. Pria di sebelah kiri memiliki 4 jari, jadi dia pasti penyihirnya. Seseorang yang tak dikenal menelepon polisi dan mengatakan seorang penjahat terkenal telah kembali ke kota. Keesokan harinya, dia menelepon polisi lagi untuk melaporkan jeritan yang didengarnya dari sebuah rumah kosong. Polisi bergegas ke sana. Mereka mendobrak masuk dan melihat 3 pria yang diikat. Polisi menduga salah satu dari mereka adalah penjahatnya. Salah seorang polisi mengatakan dia tahu persis siapa penjahatnya. Bisakah kamu mengenalinya? Perhatikan pria di sebelah kiri. Kamu melihat ponsel di sakunya? Seorang penjahat gak akan pernah membiarkan korbannya menggunakan telepon. Tangkap dia, Pak Polisi. Miles seorang pengusaha sukses. Suatu hari dia memposting lowongan pekerjaan di sebuah situs web. Dia sedang mencari asisten baru. Asisten barunya harus bisa berbahasa Mandarin dan Spanyol. Pete melihat iklan itu dan menelepon istrinya, Mary. Posisi itu sangat cocok untuknya, karena dia menguasai kedua bahasa tersebut. Mary langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di iklan. Sebenarnya, Miles nggak membutuhkan asisten, tapi dia tetap mempekerjakan Mary. Kenapa? Rupanya Mary berselingkuh dengan Miles. Apa kamu menyadari kalau nomor telepon Miles tersimpan di ponsel Mary? Miles sengaja memasang iklan lowongan ini untuk menutupi perselingkuhan mereka. 3 orang pria duduk di satu meja sambil minum kopi. Mereka semua terlihat mirip, tapi hanya 2 dari mereka yang ternyata kakak adik, dan satunya lagi nggak seharusnya di sini karena dia adalah alien. Yang mana dia? Pria yang duduk di sebelah kanan, dia punya 12 jari. Ya, pria yang duduk di tengah punya bentuk telinga yang aneh. Tapi lihatlah foto di dinding. Ayahnya juga punya telinga yang sama. Gabriel adalah asisten toko di sebuah toko serba. Saat ini ada 3 orang di ruang ganti yang sedang dia bantu. Jessica, gadis yang mengenakan gaun hijau. Sean, pria berjaket kulit dan celana jeans ketat. Dan Alex, pria yang akan mencoba celana jeans berukuran lebih besar yang dibawakan Gabriel. Salah satu dari klien tersebut adalah alien. Gabriel harus mencari tahu yang mana. Alex, perhatikan lebih teliti kakinya. Hanya reptil atau alien yang memiliki kaki seperti itu. Kamu terjebak di sebuah kastil abad pertengahan, jauh dari peradaban. Sungguh liburan yang gak menyenangkan. Kamu gak bisa lompat keluar jendela karena letaknya terlalu tinggi. Satu-satunya pohon yang tumbuh di dekat jendela gak tampak cukup kokoh untuk dipanjat. Namun ada 3 pintu yang salah satunya bisa membebaskanmu. Tapi di balik pintu pertama ada api yang sangat besar. Pintu kedua menahan ratusan ular berbisa. Dan di balik pintu ketiga ada labirin gelap gulita dan kita nggak tahu kejutan apa yang menanti di sana. Pintu mana yang harus kamu pilih? Pintu ketiga, kamu hanya perlu mematahkan ranting pohon, mengubahnya menjadi obor dengan menyulutkan di ruangan pertama, dan masuk ke dalam labirin. Sekarang gak gelap lagi. Kate sedang di kamar hotelnya ketika seseorang mengetuk pintu. Dia membuka pintu dan melihat orang asing. Orang itu meminta maaf dan bilang dia mengira itu kamarnya. Ketika pria itu pergi, Kate langsung menelepon pihak keamanan hotel. Kenapa Kate curiga? Orang asing itu bilang dia mengira itu kamarnya. Tapi kalau itu benar, dia nggak mungkin mengetuk pintu.
Robert seorang manajer di sebuah perusahaan internasional besar di London. Bosnya memutuskan untuk mengirimnya ke New York untuk mencari klien baru. Jadi perusahaan memberi Robert dana dalam jumlah besar untuk mensponsori perjalanan itu. Seminggu kemudian, Robert menghubungi bosnya melalui panggilan video dan mengatakan dia sudah di New York, tapi sayangnya nggak berhasil menemukan klien baru. Bosnya nggak percaya. Kenapa? Jam dinding di ruangan bos menunjukkan waktu yang sama dengan jam dinding Robert. Padahal ada perbedaan waktu antara London dan New York. Jadi Robert pasti berbohong soal perjalanannya.